Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Salam jumpa di channel saya. Langsung saja pada hari ini diiringi dengan hujan rintik-rintik, saya ingin membagikan beberapa pokok pikiran saya mengenai fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, tepatnya tentang bencana alam. Nah, ketika terjadi bencana alam, banyak pendapat-pendapat, banyak asumsi-asumsi yang beredar dalam masyarakat kita bahwa bencana alam yang terjadi itu adalah teguran Tuhan atau hukuman Tuhan. Mengapa Tuhan menghukum? Mungkin karena seseorang yang berada di wilayah tertentu itu hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau mungkin juga ada yang berpersepsi bahwa bencana itu merupakan momentum bagi kita untuk sadar, Tuhan menegur kita supaya tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Tetapi kita hidup di zaman modern, kita hidup di penghujung tahun 2022. Jika kita masih berpikir hal-hal semacam itu, maka menurut saya hal itu merupakan hal yang tidak elok dan juga tidak logis. Sebagai orang yang beriman dan juga hidup di era modern, kita mestinya mampu berpikir rasional bahwa bencana alam itu tidak semuanya merupakan ulah manusia. Ada juga bencana alam yang terjadi karena satu hal lain, yaitu fenomena alam. Seperti yang terjadi akhir-akhir ini, misalnya seperti bencana alam gunung meletus yang ada di Semeru dan juga gempa bumi yang ada di daerah Cianjur. Semestinya kita melihat hal itu sebagai fenomena alam yang bisa terjadi setiap saat, dimanapun, kapanpun. Lalu yang kedua yang membuat saya secara pribadi prihatin bahwa asumsi yang beredar bencana alam sebagai hukuman Tuhan kepada manusia itu juga dikatakan oleh para pemuka agama. Nah, ini juga menjadi sebuah autokritik mungkin bagi agama saya sendiri, yaitu Katolik, dan juga bagi agama lain, bahwa semestinya seorang pemuka agama itu dapat berpikir secara logis. Jadi tidak cacat logika menganggap bahwa bencana alam semuanya sebagai teguran Tuhan, sebagai hukuman Tuhan. Tapi sebenarnya sebagai seorang gembala, sebagai seorang pemuka agama, mampu menggerakkan hati dari semua jemaat untuk berperan serta mengaktualisasikan toleransi yang sesungguhnya. Toleransi yang tertinggi itu adalah bagaimana kita peduli kepada sesama umat manusia. Jadi jangan hanya toleransi itu sebagai sebuah ritual-ritual saja, tetapi dalam hati, dalam benak kita jauh dari kata toleransi. Itu sebuah paradoks saja. Selain itu, para pemuka agama dengan powernya juga sebenarnya mampu untuk menggerakkan semua orang, seperti yang saya katakan tadi, dan juga berpikir jernih. Jika tidak mampu melakukan hal semacam itu, ya lebih baik wafadi saja, tidak usah melakukan sesuatu ataupun berbicara yang menimbulkan friksi di tengah masyarakat, sehingga itu menimbulkan hal-hal yang kurang elok di tengah masyarakat. Ini sebuah autokritik saya sebagai umat awam yang tentu saja saya ingin bahwa autokritik ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua, bagi warga Katolik secara khusus, untuk melihat semua kehidupan fenomena sosial yang terjadi melalui logika, melalui rasional. Jadi kita tidak cacat logika dan menimbulkan masalah, menimbulkan friksi di tengah masyarakat. Kira-kira begitu saudara-saudara yang terkasih. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang sopan, mengemukakan autokritik
dan juga kritik secara umum kepada semua orang yang berada di Indonesia. Shalom.